Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanum Sekar Panglipur, dosen Prodi Analisis Kimia Politeknik AK Bogor. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT yang merupakan salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi di mana salah satunya melaksanakan bidang pendidikan atau pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Analisis Kimia Politeknik AK Bogor adalah Teori Pengetahuan dan Pengenalan Bahan Kimia yang diberikan pada semester gasal untuk mahasiswa tingkat 1 dengan bobot sebesar 1 SKS. Mata kuliah Pengetahuan dan Pengenalan Bahan Kimia atau PPBK membahas mengenai berbagai bahan kimia yang memiliki kategori dan jenis yang berbeda serta cara penanganannya sesuai peraturan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pengalaman saya di industri selama 5 tahun, diharapkan mampu memberikan materi sesuai kebutuhan industri. Dari pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan tentang toksisitas, kategori NAB atau nilai ambang batas, dan prosedur penanganan bahan kimia beracun. Adapun materi atau pokok bahasan dalam mata kuliah Teori Pengetahuan dan Pengenalan Bahan Kimia diantaranya penjelasan tentang label bahan kimia, pengertian sifat-sifat bahan kimia berbahaya, penjelasan cara penanganan bahan kimia berbahaya, penjelasan tentang penyimpanan bahan kimia berdasarkan karakteristik bahayanya, dan penanganan dan pengolahan limbah bahan kimia berbahaya. Cara proses pembelajaran ini saya menggunakan metode ceramah dan case study. Dalam metode ceramah, materi dijelaskan menggunakan media slide presentasi yang dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan bahan-bahan yang diberikan, sehingga terdapat interaksi dengan mahasiswa secara dua arah. Lalu, mahasiswa diberikan tugas terhadap studi kasus yang diberikan sebagai bentuk evaluasi dari materi yang telah disampaikan. Sementara itu, bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah 30% UTS, 40% UAS, 20% tugas, dan 10% sikap. Berikut adalah video pembelajaran untuk salah satu materi pada mata kuliah Pengetahuan dan Pengenalan Bahan Kimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir semua. Absen udah diisi semuanya? Sudah ya? Oke, nanti sambil jalan kita akan cek. Ini pertemuan kedua di mata kuliah PPBK atau Pengenalan dan Pengetahuan Bahan Kimia. Gitu ya. Pertemuan pertama sudah ketemu sama siapa? Bu Ratna, gitu ya, sama Bu Ratna sudah bahas tentang simbol-simbol ya, simbol-simbol, terus kemudian klasifikasi dari bahan kimia. Kemudian untuk yang hari ini kita mau ngapain nih, gitu ya? Nah hari ini kita mau bahas tentang toksisitas dari suatu bahan kimia dan NAB. NAB itu nilai ambang batas, gitu ya. Oke, tugas-tugas dari Bu Ratna udah dikumpulin? Udah ya, aman semua ya. Hari ini juga kalau misalkan nanti teman-teman yang masih ada yang di jalan on the way, ini saya lihat belum ada beberapa yang belum absen, nanti bisa diinfokan peraturannya yang seperti Bu Ratna sampaikan pertemuan kemarin bahwa maksimal itu adalah 10 menit gitu ya. Jadi kalau misalkan 10 menit belum masuk, maka mohon maaf sebaiknya tidak usah masuk ke dalam kelas gitu ya. Oke, hari ini kita targetnya mau ngapain sih gitu ya. Hari ini kita targetnya mau menyimpulkan tentang toksisitas gitu. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah selesai kelas hari ini, kalian bisa mengetahui kalau suatu bahan kimia itu nanti toksisitasnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian kategori dari nilai ambang batasnya, kemudian nanti penanganannya ketika kalian memakai bahan kimia tersebut itu seperti apa. Seperti itu. Oke, ini highlightnya. Jadi kita akan membahas tentang bahan beracun. Kenapa sih harus dibahas tentang bahan beracun? Yang namanya kalian kerja di lab gitu ya. Kan di Politeknik AK Bogor itu mostly adalah kimia gitu ya. Maka kalian akan berkecimpung dengan bahan-bahan kimia, apalagi di industri gitu ya. Nah, pasti akan ketemu berbagai jenis bahan gitu, dari yang mulai aman gitu ya. Kalau misalkan kalian kerja di perusahaan makanan ya pasti yang aman-aman semua. Tapi kalau misalkan di perusahaan yang sifatnya perusahaan cat misalkan, nah itu barang-barang yang toksisitasnya tinggi itu pasti banyak gitu ya akan ketemu. Nah di sini kita akan bahas bahan-bahan apa sih yang akan mengkategorikannya seperti apa sih gitu, yang beracun yang seperti apa, yang sangat beracun bagaimana, yang tidak beracun itu seperti apa. Kemudian kenapa ini penting dibahas? Karena ada peraturannya gitu ya. Jadi dibahas di peraturan Kemenaker nomor 187 tentang pengendalian bahan berbahaya di tempat kerja. Biasanya sebagai anak yang lulusan dari jurusan kimia itu sering ditanya gitu ya. Ini kalau misalkan kita pakai bahan ini berbahaya nggak sih gitu? Penanganannya gimana nggak sih gitu? Nah itu nanti akan sering ditanya nih kita sebagai anak kimia. Nah cuman kan harus ada dasarnya nih. Nah dasarnya dari mana ini? Peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja.
Oke, kemudian nah kemarin sudah dibahas sama Bu Ratna. Coba saya mau tanya, ini ada gambar api-api. Ada yang bisa jawab nggak? Ini kira-kira simbol tentang apa? Ada siapa? Silakan Mbak. Siapa namanya? Nabila. Siapa? Nabila. Silakan. Kalau yang gambarnya api apa artinya? Mudah terbakar. Oke. Kemudian kalau yang gambarnya tengkorak, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Siapa? Surya. Apa? Bahan kimia beracun. Bahan kimia yang beracun. Oke, kemudian ada lagi yang gambarnya ini segitiga, ada 3. Nah, ada yang bisa jawab nggak nih? Ini nih. Ini suka ada di film-film nih. Ya, Mas siapa? Yanis. Kira-kira apa nih? Kimia yang radioaktif. Radioaktif gitu ya. Jadi kadang-kadang di film tuh kalau yang lagi ngebahas kayak Chernobyl gitu ya, itu biasanya muncul nih simbol-simbol ini, simbol radioaktif gitu ya. Jadi kalau berdasarkan GHS atau Global Harmonized System dari Purple Book revisi 6 yang disusun oleh PBB gitu ya. Jadi secara umum itu sebenarnya ada 9 kelas. Nah, ini udah dibahas oleh Bu Ratna gitu ya. Nah, tapi dari 9 kelas ini nanti dibagi lagi. Jadi ada yang bahaya berdasarkan sifat fisiknya, ada bahaya berdasarkan kesehatannya gitu ya, ada bahaya lagi satu lagi tuh saya lupa, nanti kita cek lagi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ini bahan kimia berbahaya yang ini terhadap kesehatan. Jadi health hazard. Itu ada 10, ada akut toxicity, ada skin irritation, ada eye irritation, ada respiratory, germ cell mutagenic, berarti apa? Menyebabkan mutasi sel bakteri gitu ya. Kemudian ada karsinogenik, ada toksik terhadap organ reproduktif, kemudian ada lagi menyerang organ tapi dalam sekali exposure gitu ya. Jadi toksisitasnya dalam sekali exposure sama yang berulang gitu ya. Jadi ada bahan kimia yang sekali kena langsung kena nih organnya gitu ya, tapi ada yang dia berkala dulu gitu ya, beberapa kali kena baru dia bisa menimbulkan penyakit pada organ tertentu. Sama terakhir ada toksisitas terhadap aspiration atau pernapasan. Oke, lanjut. Nah, itu kan tadi aturan luar negeri, internasional. Di dalam negeri ada nggak Bu yang mengatur? Pasti ada gitu ya. Ini dari Kemenaker nomor 187 tahun 99. Kalau dari Kemenaker nomor 187 itu ada beberapa jenis. Ada bahan beracun, sangat beracun, cairan mudah terbakar, sangat mudah terbakar, gas mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan reaktif, dan korosif. Di pertemuan ini kita akan fokus di 2 ini, bahan beracun dan sangat beracun. Nanti pertemuan berikutnya baru nanti dengan saya kembali, kemudian nanti beberapa materi lagi itu dengan Bu Lilis. Ya. Oke. Nah, biasanya bahan-bahan ini, bahan-bahan beracun itu umumnya kalau misalkan di industri rumahan gitu ya, mungkin sifat racunnya nggak separah di industri yang besar gitu ya. Itu dibagi dalam beberapa kelompok. Biasanya ada senyawa-senyawa logam, bahan pelarut organik, gas beracun, karsinogenik, dan pestisida. Ada yang bisa nyebutin kalau logam yang atau metaloid yang sifatnya beracun? Boleh apa? Ada yang bisa jawab kalau yang logam-logam beracun itu apa aja? Yang suka di skincare tuh? Merkuri gitu ya. Nah, terus ada lagi bahan pelarut organik yang sifatnya beracun. Ada yang tahu? Benzena gitu ya. Benzena itu selain beracun bisa juga sifatnya dia karsinogenik gitu ya. Kemudian gas-gas beracun, ada yang tahu? Gas-gas beracun? Contohnya apa? Yang keluar dari tubuh kita? H2S gitu ya, atau pembakaran tidak sempurna CO, karbon monoksida. Kemudian pestisida biasanya dari organologam gitu ya. Nah, ini. Jadi ada logam itu ada Pb, Hg, kadmium, kemudian krom gitu ya. Kasus yang lagi rame di Raja Ampat gitu kan. Kemudian pelarut organik bisa kloroform, etanol, metanol, gas beracun bisa sianida, kemudian bisa juga karbon monoksida. Bahan karsinogenik tadi benzen bisa sebagai pelarut gitu ya, tapi dia juga berbahaya karena dia sifatnya karsinogenik. Kemudian ada lagi pestisida sifatnya organoklorin atau organofosfat. Oke, itu yang biasa ketemu di industri. Nah, kemudian bahaya terhadap kesehatannya apa? Nah, itu nanti kita bedakan jadi 2. Ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek apa? Jangka pendek sifatnya itu namanya akut. Sedangkan kalau jangka panjang sifatnya namanya
kronis gitu ya. Jadi kalau misalkan akut atau jangka pendek, begitu sekali kena langsung kelihatan efeknya. Tapi kalau yang jangka panjang biasanya lama nih, terpaparnya lama gitu ya. Baru nanti ketika dia kerja udah pensiun baru kelihatan penyakitnya apa gitu. Jadi bedanya antara akut dan kronis itu. Nah, biasanya kalau misalkan akut ini bisa langsung terlihat. Kenapa bisa langsung terlihat? Biasanya karena dosisnya tinggi. Sedangkan kalau misalkan yang kronis baru kelihatan di belakangan gitu ya, atau setelah beberapa saat lama, itu karena dosisnya rendah tapi terpaparnya terus menerus gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini jalur exposure dari mana aja? Bisa dari mata, bisa dari mulut, bisa dari paru-paru gitu ya, dari kulit gitu ya. Seperti contoh kemarin ada yang tahu kasus kecelakaan di salah satu lab yang kena asam sulfat ke mata gitu ya. Nah, itu salah satu jalur exposure-nya gitu ya. Ini juga saya sedikit pengalaman pernah juga hampir gitu ya menelan asam nitrat pekat gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi karena K3-nya kurang diperhatikan. Berarti jalur masuknya bisa dari mulut gitu. Jadi jangan sepelekan, misalkan gini, kan H2SO4 nggak mungkin lah Bu diminum, nggak mungkin lah Bu ditetesin ke mata gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya bisa nggak? Bisa gitu ya. Kenapa? Karena kita balik lagi, K3-nya tidak sesuai gitu ya, prosedurnya tidak sesuai dengan kaidah K3. Oke, itu jalur exposure-nya atau terkena di badan manusia. Kemudian bisa nyerang organ apa aja? Hampir semua gitu ya. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi gitu enggak ya. Jadi dari atas kepala sampai kaki itu semua organ bisa kena gitu ya. Macam-macam. Kalau misalkan tadi dibilang paru-paru ya tadi mungkin lewat pernapasan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini istilah umum, nanti kita akan mengenal ada NAB. NAB itu adalah nilai ambang batas, jadi artinya konsentrasi rata-rata bahan kimia tersebut selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Ini karena peraturannya yang bikin Kemenaker Trans, jadi berdasarkan jam kerja manusia pada umumnya gitu ya. Kemudian ada lagi tadi LD50 atau lethal dose. Jadi 50% binatang mengalami kematian setelah diberikan sejumlah dosis dengan satuannya miligram per kilogram. Kalau LC atau lethal concentration itu 50% binatang meninggal kalau dosisnya diberikan pada konsentrasi sebesar X misalkan dengan satuan miligram per liter. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini NAB ini bisa dipakai di mana aja tadi ya. Standar untuk perbandingan gitu ya. Artinya kamu bisa membandingkan kalau kerja di perusahaan A sama perusahaan B, pakai bahan kimia yang berbahaya pasti beda dong. Yang satu misalkan pakai 100 ton, yang satu pakai 10 ton. Pasti hasilnya akan berbeda gitu ya. Kemudian jadi pedoman juga dan untuk mengendalikan. Jadi kalau misalkan tahu nih di perusahaan A karena bahan kimia berbahayanya banyak, artinya kamu bikin suatu risk measurement atau misalkan langkah-langkah pencegahan supaya nggak terkena penyakit seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir bisa menentukan diagnosa gangguan kesehatan. Contohnya ada salah satu pabrik makanan, saya sebut minuman C gitu ya. Nah, minuman C ini, minuman soda ini di bagian QC dan R&D-nya dia punya yang namanya asuransi penyakit diabetes. Kenapa? Nah, padahal kan makanan minuman ya harusnya aman gitu ya. Nah, karena tingkat gitu ya, gulanya sangat tinggi, sedangkan orang QC R&D-nya kan pasti otomatis harus apa? Konsumsi tiap hari walaupun misalnya 1 mili, tapi ketika jumlahnya banyak, nah biasanya perusahaan ini udah tahu nih, oh yang keluar dari sini nih mantan karyawan saya atau karyawan saya yang kerja di sini biasanya kena penyakit diabetes. Nah, pencegahannya bagaimana? Dia pakai asuransi gitu ya, karena nggak mungkin masa QC-nya nggak boleh nyobain gimana caranya kualitas produknya bagus apa enggak. Nah, pasti kan dicobain nih. Nah, mau nggak mau si pekerja ini pasti kan akan terpapar gitu ya. Nah, makanya dia buat pencegahannya supaya tidak terkena penyakit, perusahaan mengeluarkan asuransi diabetes seperti itu. Oke, kemudian nah ini diatur nih. Nah, sama pemerintah nilai ambang batas faktor kimia di udara. Nah, sayangnya baru di udara doang nih. Jadi kalau misalkan kamu kerja di lab ya di udaranya doang gitu ya. Berapa sih nilai ambang batas yang diperbolehkan? Nanti kamu boleh cek ini Permen nomor 13 nomor 13 tahun 2011 gitu ya, tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Jadi semua bahan kimia yang dianggap berbahaya itu ada ambang batasnya. Nanti kamu tinggal cek. Biasanya dia satuannya dalam ppm atau miligram per meter
kubik ya. Oke, kemudian nah ini. Terus tadi kan kita udah tahu kalau dari yang standar PBB gitu ya, GHS itu dia ada punya kriteria bahan beracun atau acute toxicity. Dia punya kategori 1 sampai 5 di mana exposure-nya atau jalur masuknya itu ada jalur masuk oral atau mulut gitu ya. Dermal, kalau dermal apa? Kulit ya. Kemudian gas berarti berupa gas, kemudian uap, dan ada juga melalui dust and mist. Dust and mist apa? Debu dan kayak kabut gitu ya. Nah, debu dan kabut. Jadi dituliskan kalau kategori 1 nilainya berapa. Ini ada satuannya. Kalau untuk yang oral satuannya miligram per kilogram sama dengan dermal dan juga hanya oral dan dermal. Tapi kalau untuk yang gas dan uap itu dia ppm atau miligram per liter. Ya, nanti bisa kalian cek lagi. Jadi beda negara beda peraturan, tapi biasanya mengacu semuanya pada PBB dari GHS Purple Book ini. Oke, kemudian dalam negeri ada nggak Bu yang mengatur? Tentu saja ada gitu ya. Di Kemenaker nomor 187 tahun 1999. Udah tua sebenarnya peraturannya ya. Nah, dia sebutkan bahwa kriteria bahan beracun ada yang melalui exposure-nya itu mulut, kulit, dan pernapasan dengan nilainya itu LD50-nya lebih dari 25 atau kurang dari 200 mg per kilo. Melalui kulit bedanya dia ini ya, kurang dari 400 mg per kilo, dan pernapasan LC50-nya lebih dari 0,5 atau kurang dari 2 mg. Itu yang beracun. Kalau yang sangat beracun bagaimana? Sangat beracun ini melalui mulut LD50-nya kurang dari 25, melalui kulit sama kurang dari 25, pernapasan LC50-nya kurang dari 0,5. Oke. Sekarang saya minta tolong. Di sini ada LDKS. Nah, kan kalau semua data bahan kimia itu bisa kita lihat di LDKS gitu ya. Oke. Nah, ini adalah senyawanya adalah silen. Nah, silen ini adalah salah satu apa? Ada yang tahu? Pelarut organik ya. Nah, sekarang saya mau tanya, di sini ada, coba saya lihat yang sudah absen, ada Mbak Silmi, mana? Nah, Mbak Silmi, coba. Ini berdasarkan data toxicological information-nya. Nah, di MSDS ada ya, informasi toksikologikanya. Di sini disebutkan melalui oral LD50-nya 2119, melalui dermal LD50-nya lebih dari 1700, melalui uap LC50-nya itu 5000. Kira-kira si silen ini masuknya kategori beracun, sangat beracun, atau tidak beracun melalui tadi standar Indonesia ya. Kita ngomonginnya standar Indonesia. Coba, bisa nggak? Silen itu termasuknya tidak beracun karena tidak masuk kriteria bahan beracun atau sangat beracun. Oke. Dia Kenapa? memiliki nilai lethal dose 50 lebih besar 1700 mg per kilogram dan lethal konsentrasinya 5.000 dalam 4 jam. Oke. Ini karena saya belum ini. Oke. Bentar ya. Ya, karena nilai LD-nya lebih dari 1700 dan LC50-nya di 5000. Kalau dari standar dia nilainya udah di atas semua. Artinya kalau walaupun ya sifatnya memang kalau kita pakai terus-menerus dia beracun gitu ya, tapi kalau misalkan dari peraturan dia sifatnya tidak beracun. Makanya perusahaan industri itu mainannya tuh undang-undang. Selama undang-undang bilang dia tidak beracun, pakai terus gitu ya. Oke, satu lagi saya ada contoh nah, ini adalah senyawa natrium cyanida. Coba Mas Lukman bisa minta tolong di sini saya tampilkan toxicological information-nya. Sebentar. Nah, ini dia. Kira-kira si cyanida ini masuknya, kita udah tahu ya, cyanida sifatnya apa? Beracun. Nah, tapi kalau dari Indonesia itu peraturannya sangat beracun apa tidak beracun? Coba Mas Lukman. Sangat beracun. Kenapa? LD50 dermalnya itu nilainya ada 10. Nilainya 10,4, kemudian Dan oralnya itu LD50-nya nilainya 6,44. 6,44. Kita lihat dari peraturan di Indonesia, nih ya, sangat beracun. Bisa dilihat ya, nilainya itu semuanya di bawah. Waduh, mana nih? Nah,
Nih ya, nilainya semuanya di bawah. Jadi tadi di bawah 25 melalui mulut dan melalui kulit di bawah 25. Makanya kategorinya sangat beracun. Sampai sini paham ya menentukan kategorinya? Oke, berikutnya ini tadi sudah MSDS-nya. Nah, tadi kan punya kategorinya adalah akut gitu ya, kalau sekali kena langsung muncul efeknya. Tapi kalau misalkan dia kronis, efeknya seperti apa? Biasanya muncul sifatnya itu neurotoksis, berarti apa? Di syaraf gitu ya. Kemudian derma berarti di kulit, kemudian di pulmono berarti paru-paru, kemudian di karsinogenik kanker, menimbulkan kanker. Jadi dalam waktu panjang bisa menimbulkan kanker. Kemudian mutagenik ada mutasi gitu ya. Kemudian ada lagi fetogenik berarti di mana? Fetus. Fetogenik berarti dari fetus kata dasarnya. Fetus apa? Janin gitu. Jadi perubahan atau menimbulkan potensi kronis bagi janin seperti itu. Kemudian nah ini ya. Jadi di LDKS atau MSDS itu dituliskan biasanya di sini. Oh, apa sih efeknya terhadap manusia? Nah, itu bisa kalian sebagai acuan atau standar bahwa oh, bahan kimia ini diperlakukannya seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian pencegahannya seperti apa atau pengendaliannya? Ingat, segitiga atau hierarchy of kontrol. Ada eliminasi, substitusi, kontrol teknis, kontrol administratif, dan APD. APD ini udah paling dasar. Pertama dieliminasi. Jadi kalau kalian ketemu bahan kimia berbahaya, kalau bisa dihilangin, hilangin aja gitu ya. Jadi misalkan silan tadi berbahaya Bu, udah ganti. Misalkan pakai metanol gitu ya. Terus nggak bisa Bu dieliminasi karena atau dihilangkan sama sekali karena kita perlu substitusi dengan yang lebih aman misalkan. Substitusi juga nggak bisa juga Bu karena itu pelarutnya yang cocok cuma itu doang. Ke kontrol teknis artinya misalkan pasang exhaust misalkan, nah, itu udah kontrol teknis. Kemudian kontrol administratif kalau misalkan kontrol teknis nggak ada budget misalkan. Nah, kontrol administratif seperti apa? Bikin SOP gitu. Kemudian kalau SOP juga nggak bisa juga, ini Bu kalau SOP suka nggak nurut gitu ya. Terakhir nih, pakai APD. Memang kalau dari di perusahaan biasa dimulai justru dari APD dulu. Salah ya, harusnya dari sini dulu, eliminasi dulu. Kenapa? APD ini tadi tidak efektif untuk menghilangkan resiko bahayanya gitu. Makanya kalau bisa mulai dari eliminasi dulu. Justru kalau nggak ada bahayanya sangat aman kan gitu. Makanya balik lagi kalau misalkan kalian jadi petugas K3 di perusahaan gitu ya, kasih tahu bosnya, bos dari sini dulu nih eliminasi, jangan benar-benar APD mana beli APD gitu ya. Oh nih ada bahaya senyawa pelarut organik gitu ya, udah beli masker yang khusus pelarut organik, nggak gitu. Mulai dari sini dulu, bisa nggak dihilangin pelarut organiknya? Kalau nggak bisa dihilangin, ditukar deh pelarut organiknya sama yang aman. Nggak bisa juga, kontrol teknis, pasang ini exhaust gitu kan, nggak ada budget. Ya udah deh bikin SOP, nggak bisa juga, ya udah pakai APD gitu ya. Tapi ingat, makin ke atas makin efektif mengendalikan bahaya, makin ke bawah pelaksanaannya mudah tapi tidak efektif. Oke. Kemudian supaya pengendaliannya itu efektif, maka harus dipantau pekerjanya. Biasanya di gimana pemantauannya? Diuji kan kalau misalkan di perusahaan itu tiap tahun ada RKL, RPL gitu ya. Nah, itu biasanya untuk uji lingkungan gitu ya. Lingkungan di tempat kerja kira-kira masih aman nggak sih sesuai dengan perundang-undangan nggak sih? Nah, itu dipantau. Kemudian baik dari hygiene perorangan maupun dari lingkungannya. Kemudian diuji pemantauan biomedik ya. Jadi makanya tiap tahun itu wajib karyawan ada MCU gitu ya. Kalau perusahaan kalian tidak ada MCU, tolong dilaporin ke Dinas Ketenagakerjaan gitu ya. Artinya sudah menyalahi undang-undang. Kemudian lebih bagus lagi kalau disertai pelatihan tentang bahaya bahan kimia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Untuk biar kalian tadi kan kita capaiannya adalah supaya kalian bisa menyimpulkan apakah si senyawa A sifatnya beracun, sangat beracun atau tidak beracun. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan gitu ya. Jadi tugas kepada kalian. Tugasnya kelompok ini kebetulan per baris ini sudah pas ya kelompoknya, kita akan buat di 4 kelompok. Nah, nanti bisa kalian scan QR code di atas, di dalamnya ada list. Jadi kelompok 1 nanti dapat daftar bahan kimia apa saja, kelompok 2 dapat daftar kimia bahan apa saja. Tugasnya apa?
menentukan senyawa dalam daftar yang ada di dalam link di sebelah ini, apakah tidak beracun, apakah beracun atau sangat beracun, gitu ya. Kemudian nanti tuliskan potensi resikonya yang akan muncul tuh apa aja. Bisa ada lihat di mana potensi resiko? MSDS. Jadi tugas kalian cari MSDS-nya dulu, senyawanya nih udah muncul nih, cari MSDS-nya. Cari MSDS di mana? Banyak ya di internet. Tapi kalau kesulitan bisa saya coba bantu ini. Nanti kalian download aplikasi ini namanya EMSGHS. Nah, di sini mau kalian tulis nyawa yang tadi sudah saya berikan contohnya, ditulis namanya boleh, cas numbernya boleh, nanti dia muncul MSDS-nya, tinggal kalian download atau kalian lihat. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya, tugas dikumpulkan hari ini juga, tapi saya kasih waktu di jam 23.59 gitu ya. Artinya hari ini harus selesai gitu ya. Dikumpulinnya di mana? Sama di link yang saya berikan ini. Oke? Paham ya? Oke. Untuk materi hari ini saya sudahi. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh nanti lewat komtinya tanyakan ke saya. Untuk pertemuan berikutnya masih dengan saya di materi yang di materi tentang bahan kimia yang lainnya gitu ya. Nanti kalau misalkan komti kalau misalkan sudah terkumpul semua bisa diinfo saya atau misalkan nanti Bu ini ada kendala dalam penguploadan tugas bisa disampaikan gitu ya. Oke, saya akhiri. Kalau misalkan nanti ada kurang-kurang boleh disampaikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan proses pembelajaran salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah pengetahuan dan pengenalan bahan kimia. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.